Saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sumber dari peta yang saya gunakan. Peta yang saya gunakan ini berasal dari skripsi Ahnaf Hamparsasongko dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dalam skripsinya yang berjudul Aplikasi Multimedia Kartografi untuk Peristiwa Sejarah Kerajaan Majapahit. Saya memilih peta ini karena dari yang saya telusuri di internet, peta ini memiliki sumber dan deskripsi yang jelas dibandingkan peta lainnya. Selanjutnya bisa dilihat di dalam peta ada daerah berwarna hijau di Pulau Jawa yang meliputi Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Itu adalah wilayah inti dari Kerajaan Majapahit yang ibu kotanya itu berdiri di Trowulan atau di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Kemudian Majapahit melakukan ekspansi ke wilayah Sumatera atau yang dalam negara Kertagama dulu disebut sebagai Melayu. Dalam Pupuh 13 nomor 1 disebutkan bahwa wilayah yang menjadi negara bawahan Majapahit adalah Jambi, Palembang, Rokan, Pane, dan Kampar, serta daerah-daerah lain yang berada di Sumatera yang diarsir dalam peta. Ekspansi ini dilakukan dengan pelayaran Aditya Warman. Aditya Warman adalah pejabat dari Majapahit yang diutus untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh politik Majapahit ke wilayah Sumatera. Namun, lama-kelamaan Aditya Warman ini mendirikan kerajaannya sendiri yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Majapahit kemudian melanjutkan ekspansi ke Pulau Tanjung Negara atau yang sekarang disebut dengan Pulau Kalimantan. Dalam kitab Negara Kertagama, Pupuh 13 bagian 2 disebutkan wilayah-wilayah atau daerah yang menjadi negara bawahan Majapahit adalah Kapuas, Katingan, Sampit, Sambas, dan Lawai, serta Kota Waringin. Kemudian bisa dilihat dalam peta, kekuasaan Majapahit itu tidak sampai ke wilayah inti atau bagian tengah dari Kalimantan karena Majapahit itu memengaruhi di jalur perdagangannya, yang mana Kalimantan itu kan terdapat banyak sungai dan sungai itu terdapat di pesisir. Majapahit kebanyakan menguasai wilayah yang bagian pesisir-pesisir saja untuk memengaruhi jalur perdagangan Nusantara dan upeti yang langsung masuk ke pusat kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Majapahit melakukan ekspansi ke wilayah bagian timur Jawa yang dalam negara Kertagama disebutkan dalam 3 nomor di Pupuh 14. Yang pertama adalah di nomor 3, yaitu perluasan wilayah ke wilayah Bali melalui penaklukan Bali yang dilakukan pada tahun 1343 yang tercatat di Kakawin Negara Kertagama dan juga Babad Arya Kutawaringin. Pada nomor selanjutnya, yaitu nomor 4 di Kitab Negara Kertagama, disebutkan bahwa ada daerah yang bernama daerah Sasak yang mengacu pada suku Sasak yang berada di Pulau Lombok. Lalu di nomor selanjutnya, yaitu nomor 5, mengacu pada daerah yang berada di sekitar Maluku dan Kepulauan Sunda, seperti Makassar dan juga Sumba. Hubungan Majapahit dengan daerah-daerah tersebut lagi-lagi diduga karena hubungan atau pengaruh perdagangan dan juga upeti. Kemudian terdapat anggapan bahwa Majapahit menguasai seluruh wilayah di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya anggapan tersebut tidak ada bukti yang kuat dan juga kurang tepat karena menguasai di sini maksudnya bukan menguasai wilayah seperti pada Belanda menjajah Indonesia, bukan seperti itu, tetapi Majapahit itu mendominasi jalur perdagangan sehingga daerah-daerah wajib memberikan upeti pada Majapahit. Lalu dalam Pupuh Negara Kertagama, tepatnya Pupuh 15, disebutkan bahwa negara seperti Dharmanagara di Thailand, Champa di Kamboja, dan Yawana di Vietnam itu adalah negara sahabat, yang berarti Majapahit memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sekarang aku mau belajar kalian penjelasan tentang kerajaan Majapahit terlebih dahulu. Sebelum kerajaan Majapahit, kita mendirikan sedikit kerajaan bangsa Majapahit. Nah,
Kalau saya lihat di sini, yang pertama itu, sebelum kerajaan Majapahit itu ada kerajaan sebelumnya lagi yang Singosari. Nah, termasuk itu di kerajaan Manggarai ini ada yang namanya Sungguh atau penguasa Sumatera pada saat itu yang menikah dengan Rendedes, seorang ratu. Nah, kemudian pernikahan Sungguh dan Rendedes ini membuahkan satu anak, yaitu Anusapati. Lalu dalam sejarah si Rangga Rajasa ini adalah suami kedua dari Ken Dedes, yang namanya Sri Rangga Rajasa ini atau Ken Anggok ini. Pada saat itu dia bukan bagian dari keluarga Rangga Rajasa atau kerajaan Singosari, tetapi Ken Anggok ini adalah seorang prajurit di kerajaan Sumatera pada saat itu. Dimana Ken Anggok membunuh kedua itu karena ia ingin menikahi Ken Dedes atau ia ingin mengambil alih kekuasaan istana. Lalu dari pernikahan Ken Dedes dan Sri Rangga Rajasa ini lahirlah Mahisa Wongkatelen. Nah, lalu pernikahan kedua dari Sri Rangga Rajasa ini ia menikah dengan Ken Emang seorang Salir, di mana pernikahan kedua ini membawa satu orang anak yang namanya Tokjaya. Di mana yang pertama kali menjadi raja itu adalah setelah terbilang itu meninggal, Sri Rangga Rajasa naik tahta dari tahun 1222 sampai 1227. Dia dibunuh oleh Anusapati, yaitu anak dari kedua anak itu. Nah, kenapa sih dia dibunuh? Karena Anusapati tahu kalau Sri Rangga Rajasa ini tidak dibunuh anak kandungnya, yaitu kedua anak itu. Lalu Anusapati naik tahta dari tahun 1227 sampai 1248. Lalu anak dari Tokjaya mengetahui bahwa anaknya telah dibunuh oleh saudara tirinya yaitu Anusapati. Kemudian Tokjaya membunuh Anusapati. Lalu Tokjaya naik tahta dari tahun 1248 sampai 1250. Nah, lalu sebelum Anusapati meninggal, dia menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai anak yang bernama Wisnu. Saatnya ada Tokjaya itu anak dari Sri Rangga Rajasa dan Ken Emang. Ia memerintah dari tahun 1248 sampai 1250. Lalu tersingkirkan oleh anak dari Anusapati, yaitu Wisnu Ardana, di mana ia pada saat itu berkuasa dengan Mahisa Cempaka, anak dari Mahisa Wongkatelen, yaitu anak dari Ken Dedes dan Ken Anggok. Lalu ia memerintah dari tahun 1250 sampai 1268. Ia memiliki anak bernama Kartanegara. Ia melanjutkan pemerintahannya dari 1268 sampai 1292, di mana ia dibunuh oleh Jayakatwang pada saat terjadinya pemberontakan oleh Jayakatwang si pewaris sendiri. Lalu ia meneruskan tahtanya dari tahun 1292 sampai 1293. Jayakatwang memiliki anak bernama Ardarahaja. Runtuhnya kerajaan Singasari, muncullah menantu kerajaan bernama Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, di mana ia memerintah dari 1294 sampai 1309, di mana Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dan ia memberi gelarnya Kertarajasa Jayawardana. Ia berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan memanfaatkan pasukan Mongol yang ada di Jawa. Jadi itu awal berdirinya kerajaan Majapahit. Raja pertama di kerajaan Majapahit itu ada Raja Jayanegara, yang mana ia melanjutkan pemerintahan Raden Wijaya dari 1309 sampai 1328. Namun ia dibunuh dalam pemberontakan. Setelah itu tahta dipegang oleh Pibuana Wijaya Tumangga Dewi,
dari tahun 1328 sampai 1950. Pada masa Tibuana muncullah tokoh Gajah Mada, di mana ia terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Lalu Kerajaan Majapahit, kejayaan Kerajaan Majapahit itu ada pada zaman Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk, di mana ia memerintah dari tahun 1350 sampai 1389, di mana Hayam Wuruk adalah putra dari Tibuana. Pada masa Majapahit, kerjasama Hayam Wuruk kerjasama dengan Gajah Mada dan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar pada saat itu. Masa kemunduran Majapahit ada pada saat Hayam Wuruk wafat. Ketika Hayam Wuruk wafat, terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan ini, di mana terjadi perang antara Bremataram dan Wikaramawardhana. Dan perang ini pun menjadikan Majapahit menjadi lemah. Lalu setelah perang itu muncullah raja-raja seperti Kartawijaya, Raja Wardana hingga Grisawardana, di mana kekuasaan Majapahit pada saat itu semakin melemah dan akhirnya runtuh saat Majapahit berada di abad ke-15. Baik, sekarang saya bagian politik. Pada bagian politik ini saya membahas tentang raja-raja yang sangat berpengaruh pada kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri ini sangat penting. Kenapa? Karena Raden Wijaya adalah salah satu pendiri dari kerajaan Majapahit. Jika tidak ada Raden Wijaya, maka kerajaan Majapahit tidak ada. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya ini pada 1923. Baik, yang kedua adalah Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi adalah raja perempuan yang memperluas wilayah Majapahit. Beliau juga mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapahit. Dan inilah terjadi awal ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga adalah Hayam Wuruk. Di bawah naungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai wilayah terluas hingga hampir satu Nusantara, dan juga dikenal dengan stabil dan makmur. Lalu yang keempat adalah Wikramawardhana. Saat Hayam Wuruk meninggal, Wikramawardhana mencoba untuk mempertahankan kejayaan kerajaan Majapahit, tetapi pada masanya mulai ada konflik internal yang membuat melemahkan kerajaan Majapahit. Saya bertugas menganalisis raja-raja yang berpengaruh dan berperan penting serta menganalisis kebijakan dari raja-raja tersebut. Nah, yang pertama ada Raden Wijaya. Ia adalah salah satu raja terpenting karena ia adalah salah satu pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Majapahit. Ia memiliki kebijakan pertama, yaitu memberi hadiah jabatan pada pengikut setianya. Contohnya Rangga Lawe dan Sora. Yang kedua ada Tribuana Tunggadewi. Ia adalah salah satu raja atau lebih tepatnya ratu terpenting yang berperan penting pada kekuatan tempur kerajaan Majapahit pada masa itu, karena ia mengangkat Gajah Mada sebagai mahapatih dari kerajaan Majapahit, sekaligus mencetuskan Sumpah Palapa yang memudahkan kerajaan Majapahit menyatukan Nusantara dan melakukan ekspansi ke sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Nah, yang ketiga ada Hayam Wuruk. Ia adalah raja yang berperan penting di bidang infrastruktur kerajaan Majapahit. Ia membangun transportasi laut dan darat untuk efisiensi perjalanan kerajaan Majapahit ke wilayah-wilayah lain. Nah, yang keempat dan terakhir ada Wikramawardhana. Ia juga adalah raja yang berperan penting pada kesejahteraan kerajaan Majapahit. Ia mengatur urusan perdamaian dengan kerajaan Tiongkok
pasca perang Paregreg. Nah, ia juga mempertahankan kerajaan Majapahit pada saat terjadinya kericuhan perang saudara karena perebutan kekuasaan. Terima kasih. Di sini aku bakal ngejelasin tentang perekonomian di zaman Majapahit. Ekonomi Majapahit yaitu pada tanggal 1293 sampai 1500. Terus pusatnya di ekonominya di Sumbar. Karena kekayaannya telah pemerintahan yang pada persaingan pada perdagangan laut. Jalur sungai tercatat Saya akan menjelaskan mengenai sosial di kerajaan Majapahit. Yang pertama ada sistem kasta. Sama seperti peradaban kuno lainnya, kerajaan Majapahit juga memiliki sistem kasta. Walaupun tidak seketat di India, tetapi sistem ini membagi masyarakat menjadi beberapa tingkatan berdasarkan status sosial dan pekerjaan. Ada 4 kasta, yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selanjutnya ada toleransi beragama. Salah satu ciri khas Majapahit adalah toleransi terhadap berbagai agama, maupun itu Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal, dapat hidup berdampingan dengan damai. Lalu yang ketiga ada peran wanita. Kedudukan wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pekerjaan utama wanita adalah membesarkan anak dan melakukan pekerjaan rumah. Mereka tidak terlibat dalam isu politik ataupun keputusan penting. Adapun tokoh wanita yang berpengaruh yaitu Ratu Secita, tetapi masih dalam konteks terbatas. Selanjutnya ada ekonomi dan pekerjaan. Sebagai besar masyarakat Majapahit bermata pencaharian sebagai petani. Beras merupakan makanan pokok, dan petani biasanya bekerja secara berkelompok dan menerapkan prinsip gotong royong. Selain pertanian, mereka juga bergerak dalam bidang perdagangan dan kerajinan. Pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Ujung Garau adalah pusat perdagangan yang menjadikan Majapahit sebagai pusat perekonomian pada wilayah tersebut. Lalu yang terakhir ada kerjasama dengan wilayah Asia. Pada zaman Kerajaan Majapahit, banyak melakukan kerjasama dengan wilayah Asia. Salah satunya dalam bidang perdagangan. Kerajaan Majapahit menjalin hubungan dagang dengan wilayah Asia seperti Cina, Jepang, dan India. Hal ini terbukti dari penemuan barang-barang asing seperti tembikar Cina dan koin-koin India yang ditemukan di situs arkeologi Indonesia. Saya Radit akan menjelaskan tentang budaya Majapahit. Yang pertama itu ada kepercayaan sama agama, di mana masyarakat mempraktikkan sinkretisme antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana yang hidup secara berdampingan, yang memunculkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kitab Suttasoma. Yang kedua ada arsitektur yang dimana khas menggunakan bata merah tanpa semen dengan teknik gosok, yang meliputi diantaranya yaitu Gapura Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang, dan juga Candi Tikus. Yang ketiga ada sistem sosial di mana masyarakat terbagi dalam strata sistem kasta sosial. Keempat ada sastra sama ilmu pengetahuan, di mana masa keemasan sastra Jawa dengan karya-karya yang monumental seperti Kitab Negara Kertagama yang menjelaskan sejarah dan tata letak Majapahit. Dan yang kedua ada Kitab Suttasoma yang memberi ajaran agama dan toleransi. Yang kelima adalah seni rupa dan Troya. Yang pertama ada Kerakota, yaitu
figuran dari tanah liat yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan juga ada Surya Majapahit, di mana itu adalah lambang kerajaan yang memiliki 8 pancaran sinar yang melambangkan dewa Lokapala.